Hey, saya Abi. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan PT Jaya Tama, yaitu menginput transaksi penyesuaian. Baik, sebelum kita menginput transaksi penyesuaian, kita diharuskan untuk mereport neraca saldo per 31 Desember. Karena neraca saldo per 31 Desember akan kita gunakan sebagai dasar untuk kita menyesuaikan. Kita langsung saja mereport neraca saldo per 31 Desember. Caranya adalah klik report, index to report, kemudian kita pilih bagian account, kemudian pilih trial balance. Langsung kita display. Dan inilah neraca saldo per Desember 2021 atau neraca saldo per 31 Desember. Baik, agar memudahkan kita menggunakan angka-angka yang ada dalam neraca saldo ini, kita send to Excel. Pilih send to, pilih Excel. Baik, setelah kita selesai mereport neraca saldo per 31 Desember, kita bisa memulai input transaksi untuk penyesuaian. Dokumen pertama yaitu dokumen nomor 27, yaitu telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021, yang mana menunjukkan informasi sebagai berikut. Ada interest revenue sebesar 1.401.700 dan bank service charge sebesar 60.700. Baik, ketika kita menerima memorial seperti ini, sebagai staf accounting kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Sebelum kita melakukan rekonsiliasi bank, kita harus menjurnal dulu secara manual seperti biasa ya, agar kita mudah dalam menentukan apa yang harus kita input ke debit dan apa yang harus masuk ke kredit. Baik, kita langsung di sini saja. Ketika kita menerima rekening koran, ada informasi yang belum kita catat dalam pembukuan perusahaan, yaitu berupa pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Jurnal manualnya adalah ketika kita menerima pendapatan bunga, berarti interest revenue-nya nanti di sebelah kredit ya. Interest revenue di sebelah kredit. Di sebelah debitnya ada bank service charge. Kemudian selisih dari yang kita terima dikurangin dengan beban yang harus dibayarkan, berarti akan ada selisih nanti yaitu cash in bank di sebelah debit. Angkanya kita ambil dari dokumen, yaitu revenue yang kita terima adalah sebesar Rp1.401.700. Bank servisnya adalah sebesar Rp60.700. Sehingga cash in bank yang kita terima adalah interest revenue dikurang dengan bank service charge-nya Rp1.341.000. Jadi kita masuk ke menu banking, kemudian kita pilih reconcile account. Untuk memulai melakukan rekonsiliasi bank, kita isi bank statement-nya, bank statement date-nya, atau tanggal dari rekening koran, yaitu tanggal 31 Desember 2021. Inilah transaksi yang kita input dalam satu bulan, yaitu bulan Desember. Dalam transaksi ini masih ada transaksi yang belum masuk, yaitu interest revenue dan bank service charge ini. Sehingga kita harus input dulu transaksi ini, baru kita melakukan rekonsiliasi. Ya, cara menginput transaksi ini kita bisa langsung masuk dari menu ini, dari menu rekonsiliasi account ini, yaitu kita pilih action, kemudian kita pilih bank entry. Pada aplikasi ini telah menyediakan tempat untuk kita menginput interest revenue dan bank service charge. Baik, langsung saja kita input. Pertama kita menginput service charge-nya. Ya, service charge-nya adalah sebesar Rp60.700. Kemudian ID-nya kita masukin ID dari dokumen, yaitu 02-BM. Tanggalnya adalah tanggal 31 Desember 2021. Kemudian expense account-nya adalah bank service charge ya. Yaitu tipe 9. Baik, kemudian pastikan tax code-nya itu NT. Ya, kemudian kita isi memonya yaitu beban administrasi bank. Baik, setelah kita input yang service charge, kita input yang pendapatan bunga atau interest earn atau interest revenue. Dalam melakukan inputan pendapatan bunga tersebut, kita langsung isi saja seperti tadi. Amount yang kita terima adalah Rp1.401.700. Dan pastikan tax code-nya itu NT ya. Kemudian ID-nya adalah dokumen yang sama 02BM. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2021. Income account untuk mencatat pendapatan bunga adalah interest revenue ya, yaitu tipe 8, yaitu interest revenue. Oke, memonya adalah pendapatan bunga bank.
kita langsung record. Jadi data yang baru masuk berdasarkan rekening koran tersebut sudah kita masukkan dalam transaksi terhadap kas banknya. Ini data yang masuk sesuai dengan inputan kita tadi. Ketika melakukan rekonsiliasi bank, setelah kita menginput interest revenue dan bank service charge-nya, kita lakukan checklist semua. Jadi data dalam memilih centang ini adalah data yang kita ambil dari rekening koran. Karena pada soal tidak dibunyikan data tambahan selain interest revenue dan bank service charge, makanya kita anggapan bahwa semua transaksi yang kita input telah masuk pada rekening koran, kecuali yang interest revenue dan bank service charge. Jadi ketika kita sudah menginput bank service charge dan interest revenue-nya, baik kita harus mencentang semuanya. Jadi kita isi new statement balance sesuai dengan calculate statement balance, yaitu yang total dari semua transaksi ini. Kita input saja menjadi 893.776.975. Angka ini diambil dari yang calculate statement balance ya. Jadi kita enter. Setelah kita pastikan out of balance-nya 0, kita langsung bisa mengklik reconcile. Di sini tercatat bahwa last reconcile date adalah 31 Desember 2021. Apabila ternyata terjadi kesalahan penginputan dan lainnya, kita ingin membatalkan rekonsiliasi tadi, kita bisa pilih action, kemudian kita pilih undo reconciliation. Baik, kita langsung masuk ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 28. Dokumen 28 ini adalah melakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan, dan cadangan kerugian piutang adalah 2% dari saldo piutang. Kita harus hitung dulu berapa beban dari perlengkapan tersebut dan berapa 2% dari piutang tersebut. Dokumen 28, dan sekaligus kita melakukan jurnal manualnya ya. Saldo akhir perlengkapan adalah 1.300.000. Itu artinya setelah dilakukan perhitungan fisik per tanggal 31 Desember, ternyata didapatkan bahwa nilai perlengkapan kita itu tinggal 13. Yang mana neraca saldo per 31 Desember itu menunjukkan angka bahwa office supplies kita itu bernilai 3.743.750. Sehingga untuk mencari berapa yang menjadi beban pada supplies itu kita harus kurangkan ya. Yang kita cari di sini yang pertama adalah supplies expense-nya ya. Ketika perlengkapan sudah dipakai, maka perlengkapan itu berubah menjadi beban perlengkapan. Baik, untuk mencari angka supplies expense ini, kita kurangkan nilai yang ada pada neraca saldo per 31 Desember dengan saldo setelah perhitungan fisik atau saldo perlengkapan akhirnya, yang mana nilainya adalah 1.300.000. Baik, dan inilah yang menjadi beban, yaitu Rp2.443.750. Kemudian, ketika Rp2.443.750 ini merupakan beban dari perlengkapan, itu berarti perlengkapannya sendiri kita harus kurangkan sesuai dengan beban ini. Artinya office supplies kita sudah berkurang sebesar Rp2.443.750. Yang kedua dari dokumen 28 adalah bahwa cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutangnya. Yang mana itu artinya adalah 2% dari piutang yang ada di neraca saldo, yaitu Rp10.443.125. Baik, akun yang muncul ketika ada pencadangan piutang berarti kita harus mencatat beban kerugian piutangnya. Beban kerugian piutang di sini akunnya adalah uncollectible account. Uncollectible di sebelah debit dan muncul allowance for doubtful debt di sebelah kredit sebesar kerugian piutang tadi Rp10.443.150. Dan ini adalah jurnal dari mencatat pencadangan piutang yang mungkin tidak tertagih. Baik, kita langsung saja melakukan input jurnal ini ke dalam aplikasi. Kita masuk ke menu account, kemudian kita pilih record journal entry. Baik, kita isi tanggalnya langsung, yaitu 31 Desember 2021. Kemudian jurnalnya atau ID nomor buktinya adalah 03 BM. Memonya adalah penyesuaian perlengkapan dan cadangan kerugian piutang. Kita masukin akunnya, yaitu pertama kita masuk supplies expense tipe 6. Kemudian kita masukin angka dari office supplies-nya, yaitu yang berkurang. Berarti nanti akan dikredit. Jadi debit untuk supplies expense. Jadi nilai untuk supplies expense kita debitkan. Ya, jadi bertambah bebannya. Kemudian angkanya adalah angka yang kita hitung tadi, yaitu sebesar 2.443.750. Kemudian office supplies yang berkurang juga sama angkanya. Kemudian kita akan menjurnal transaksi cadangan kerugian piutang tadi. Kita pilih akunnya dulu, yaitu
Yang pertama adalah kita akan mendebitkan account uncollectible account tersebut. Kemudian kita pilih akun dari allowance-nya, itu tipe 1. Nilainya adalah 10 juta 443 125 rupiah. Jadi adalah 2% dari saldo piutangnya. Baik, selanjutnya adalah dokumen 29, yaitu penyesuaian tentang penyusutan aktiva. Ya. Baik, ketika ada penyesuaian terhadap penyusutan, kita catat dulu beban penyusutannya. Yang pertama adalah penyusutan dari expense building, depreciation expense building. Yang kedua yaitu penyusutan depreciation expense vehicle. Kemudian yang ketiga adalah depreciation expense equipment. Setelah kita mencatat depreciation expense-nya, kita juga mencatat di sebelah kreditnya adalah akumulasi. Jadi akun pasangannya adalah akumulasi penyusutan dari aktiva tersebut ya. Yang pertama adalah accumulated depreciation building. Kemudian akumulasi penyusutannya vehicle. Kemudian yang terakhir adalah akumulasi penyusutannya equipment. Baik, terus angkanya kita input dari angka dokumen ya. Yang building adalah 2 juta, yang vehicle adalah 1.612.500, kemudian yang equipment adalah 350.000. Kemudian untuk akumulasinya juga mengikuti angka bebannya ya, biar balance. Ya, yang akumulasi building 2 juta, akumulasi vehicle-nya adalah 1.612.500, kemudian akumulasi equipment-nya adalah 350.000. Nah, dan inilah yang kita akan input pada aplikasi. Kita pilih menu account, pilih record journal entry. Kemudian ID-nya kita masukin yaitu 04BM. Dan kemudian tanggal 31/12/2021 memonya adalah penyatatan penyusunan aktiva tetap. Baik, kemudian akunnya tinggal kita masukkan sesuai dengan ini, yaitu depresiasi expense vehicle, kemudian depresiasi expense building, kemudian depreciation expense equipment. Kemudian kita masukin di sisi kredit. Yang pertama adalah akum debt vehicle, kemudian ada akum debt building, kemudian ada akumulasi depresiasi equipment. Kemudian kita tinggal masukin angkanya sesuai dengan ini. Yang pertama adalah 1.612.500, kemudian ada yang 2 juta, building 2 juta, building yang 2 juta, kemudian penyusutan office equipment-nya yaitu sebesar 350.000. Kemudian akum debt vehicle-nya adalah sama angkanya yaitu 1.612.500. Kemudian akum debt building-nya adalah 2 juta. Kemudian akumulasi depresiasi office equipment-nya adalah sebesar 350.000. Pastikan taksnya semua NT, kemudian Ctrl R. Sudah sesuai dengan jurnal yang kita buat tadi. Kita klik OK, kemudian kita pilih record. Baik, kemudian kita masuk ke dokumen berikutnya, itu melakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan yang dibayar nanti tanggal 2 Januari 2022 sebesar 31.250.000. Jurnal manualnya adalah ketika kita mengakui beban tapi belum membayarkannya, berarti akan bertambah di sisi debit adalah bebannya, yaitu beban gaji karyawan ya. Kemudian yang bertambah di sisi kredit adalah utangnya atau utang bebannya ya, karena beban gaji diakui tapi belum dilakukan pembayaran. Kenapa harus diakui? Karena menurut sistem akrual beban itu diakui pada saat terjadi, bukan pada saat pembayaran. Baik, jurnal manualnya adalah kita tulis dulu dokumen 30, yaitu pertama mengakui beban gajinya, yaitu wage and salaries expense pada utang beban ya, atau accrued expense. Angkanya tinggal masukin angka dari dokumen yaitu 31.250.000. Oke, ini jurnalnya. Kita langsung input, yaitu masuk ke menu account, record journal entry, masukin tanggalnya sesuai dokumen, yaitu 05BM, kemudian tanggal 31 Desember sudah benar. Memonya adalah penyesuaian gaji karyawan. Memonya adalah pengakuan beban gaji karyawan. Baik, tinggal masukin akunnya, yaitu pertama adalah tipe 6, yaitu expense, wages and salaries expense. Kemudian kita masukin tipe 2, yaitu accrued expense. Nilainya adalah 31.250.000. Kemudian kita Ctrl R, ini jurnalnya, debitnya adalah expense dan di kreditnya adalah accrued expense. Baik, kita record. Kemudian kita masuk transaksi berikutnya.
bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Baik, jurnal manualnya adalah ketika ada pengumuman terkait penyerahan dividen atau pembagian dividen, kita mengakui dividen karena kita telah mengumumkan dividen yang mana nilainya adalah 37.500.000. Kemudian, tapi hanya baru pengumuman ya. Belum ada pembayaran sehingga muncul dividen payable. Dan pajaknya itu juga belum ada pembayaran sehingga kita akui yang namanya income tax payable. Dan dipotong pajak, yang pajaknya juga belum dibayar ya. Jadi income tax payable. Baik, berarti dividen income tax payable-nya adalah 10% dari 37.500, berarti dividen payable-nya adalah 37.500 dikurangi ini. Nah, berarti ini jurnalnya. Kita langsung input di jurnal entry, masukin nomor dokumennya 06 BM, tanggalnya 31 Desember, memonya adalah pengumuman ya. Pengumuman pembagian dividen. Akunnya sesuai dengan yang kita telah jurnal tadi, yaitu dividen tipe 3, dividen, kemudian tipe 2, dividen payable, kemudian income tax payable tipe 2. Oke, dividennya 37.500. Kemudian dividen payable-nya bukan 37.500 ya, tapi ada 10% dulu, yaitu 3750.000. Ininya adalah 33750. Baik, ini jurnalnya. Kita oke, kemudian kita record. Baik, kita lanjut ke dokumen 32, yaitu penyesuaian tentang konversi atas pajak. Lakukan penutupan akun Fed in dan Fed out terhadap prepaid Fed dan hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Untuk menghitung yang PPh itu kita perlu mereport dulu laporan laba rugi. Jadi sebelum kita mereport laporan laba rugi, kita hitung dulu yang Fed in dan Fed out-nya ya. Jadi jurnalnya dari transaksi penutupan Fed in dan Fed out itu adalah sebagai berikut. Ketika Fed out ditutup, maka Fed out harus kita debitkan ya. Karena Fed out itu posisi normal di kredit. Kemudian ketika Fed in kita tutup, maka dia harus dikreditkan. Kita tinggal masukkan angkanya sesuai dengan angka yang ada pada neraca saldo ini. Fed out-nya senilai 71.706. Kemudian Fed in-nya adalah senilai 54.774.850. Yang mana di sini kita bisa lihat bahwa akan ada selisih di sebelah kredit. Selisih di sebelah kredit ini akan ditutupi dengan prepaid Fed. Di sini artinya adalah kita memungut PPN lebih banyak daripada Fed in yang kita bayarkan. Artinya adalah kita harus menyetorkan sisanya ke kas negara. Baik, inilah dia laba rugi kita. Ya, dengan hasil net profit adalah 1.529.194.730. Baik, untuk menghitung PPh badan, yang mana tarifnya adalah 22% ya, 22%. Dan apabila dia peredaran brutonya itu dapat fasilitas, apabila peredaran bruto di atas 4,8 M sampai dengan 50 M itu mendapatkan fasilitas pemotongan sebesar 50%. Jadi yang pertama kita harus hitung adalah peredaran brutonya. Peredaran brutonya adalah yang ini ya, yaitu total pendapatan, total penjualan, sales of merchandise dikurangi sales discount, dikurangi sales return, dan ditambah service income. Itulah peredaran bruto. Kemudian PKP-nya adalah ini ya, atau EBIT, earning before income tax. Ya, jadi kita sudah dapat bahan dasar untuk menghitung PPh badan. Ya. Kemudian sesuai dengan peraturan bahwa ketika peredaran brutonya di antara 4,8 M sampai dengan 50 miliar,
itu akan mendapatkan fasilitas pengurangan pajak 50% lebih kecil dari yang seharusnya dibayar. Itu berarti kita harus menghitung PKP fasilitas. Oke, PKP fasilitas itu didapat dengan rumus yaitu 4.800.000.000 dibagi dengan peredaran bruto dikali dengan PKP. Kemudian PKP non fasilitasnya berarti total PKP dikurangi dengan PKP fasilitas. Kemudian kita bisa menghitung PPh-nya. PPh fasilitas dan PPh non fasilitas. Untuk menghitung PPh fasilitasnya adalah PKP fasilitas dikali dengan 22% dikali dengan 50%. 22% ini adalah tarif PPh badan ya. 50% di sini adalah pengurang atau fasilitasnya. Ya, jadi karena dia lebih murah 50%. Baik, jadi PPh fasilitasnya adalah 100 juta 129.283,33. Kemudian PPh non fasilitasnya adalah PKP non fasilitas dikali 22%. Ya. Jadi PPh non fasilitasnya adalah 136.164.273,95. Oleh karena itu, PPh terhutangnya adalah tinggal ditambahin PPh fasilitas ditambah PPh non fasilitas. Jadi PPh terhutangnya adalah 236.293.557,27. Dalam perpajakan ada namanya pembulatan ya. Jadi kita bulatkan menjadi, kita hilangin ratus rupiah di belakangnya. Jadi kita bulatkan menjadi 236.293.000 saja. Dan inilah PPh-nya, PPh terhutangnya. Oke, untuk menjurnal ini, jurnal manualnya adalah income tax expense pada income tax payable. Karena dari transaksi disebutkan hitunglah PPh perusahaan dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable-nya. Kita disuruh memperhitungkan income tax payable-nya dan prepaid income tax-nya. Berarti kita akui dulu income tax expense-nya, kemudian kita lihat income tax payable-nya pada neraca ya. Oke, income tax payable, kemudian kita lihat prepaid income tax-nya. Oke, income tax prepaid income tax-nya nggak ada, berarti ini akan menjadi income tax payable. Jadi kita langsung saja record di aplikasi, masuk ke record account, record journal entry, kemudian masukin nomor dokumennya 07-BM, tanggal 31, memonya adalah perhitungan PPh badan terhutang. Baik, akunnya adalah income tax expense pada income tax payable. Baik, angkanya adalah 234.293.000 rupiah. Kita record. Semua sudah siap ya. Jadi kalian bisa melakukan report-report yang kalian perlukan. Ya, semua sudah tersedia. Jadi penginputan pengerjaan PT Jaya Tama ini telah selesai kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau ingin request soal untuk dibahas pada aplikasi Mayop atau ABSS, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih.